pagi, Bu. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu ya. Baik, kita tunggu dulu teman-temannya untuk masuk ke dalam Zoom ini. Oke, silakan di-mute dulu. Sebentar ya. Baik teman-teman, mari kita... Halo, selamat pagi Rafael. Mari kita awali pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi masa depan kalian. Sebentar ya, ini ada yang masih di waiting room. Oke. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya, tapi ini baru ada 13 orang, kita ada 32. Kita ada 28. Baru ada separohnya. Kemana ini yang lainnya ya? Apa tidak tahu hari ini ada pelajaran bahasa? Kan di Google Classroom sudah ada ya. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu. Sudah ada 15 orang. Grade 9 BI. Oke, yang Ibu Rika panggil tolong. Halo, Bu. Hai. Silakan. Kalian sebutkan judul dari pidato kalian. Pidato persuasifnya. Marvel. Apakah ada Marvel di sini? Marvel belum ada ya? Marvel belum ada. Lalu Calvin. Calvin juga belum ada. Marvel, Calvin, Yasin. Hadir. Ya. Oke. Loviana. Berpikir positif. Oke, berpikir positif. Lalu Nolan, Aubrey. Kebersihan lingkungan. Oke. Aubrey tentang apa Aubrey? Nak? Stephen. Harus baca itunya ya. Iya, judulnya apa kira-kira? Dampak media sosial. Oke, Boleh, dampak Kak? media sosial. Boleh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wilbert, James. Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Oke. Manfaat olahraga bagi remaja. Oke, baik. Jason. Jason tidak ada. Lalu Faiz. Korupsi. Ya, korupsi. Rafael. Kedisiplinan. Disiplinan. Kevin. Halo. Halo. Rico. Kesehatan tubuh. Gary. Oke, kesehatan tubuh. Gary tidak ada, Gary. Oke, Gary tidak ada. Pawan. Stephanie. Membuang sampah. Ya, oke, membuang sampah sembarangan ya. Atau ini pemilihan sampah juga boleh ya.
membuang sampah pada tempatnya. Oke, Marvel baru masuk. Lanjut. Kylon tidak ada. Sing-i juga tidak ada. Bu, tadi ada loh. Tadi kirain ada loh, Bu, di IPS. Biasa, nanti juga udah terlambat, dia suka begitu. Detik-detik udah mau masuk, udah mau habis, baru masuk ya. Ibu udah tanya dia langsung ada apa, dia bilang tidak ada, dia hanya tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Bukannya tidak suka sama ibu, katanya begitu. Ya, kalau nggak suka mau gimana? Kita tinggal di Indonesia ya, mau tidak mau harus mau belajar gitu loh. Jenny tidak ada ya? April, Chen. Jadi izin, Bu. Oh, izin. Kita hadir. Kemana? Izin apa dia? Hadir. Ada urusan. Oke. Lalu April, Audrey. Hadir. Audrey juga tidak ada ya? Jolin. Ben Jolin tidak ada lagi. Oke. Kailin. Hadir. Cecil. Globalisasi. Oke. Sabel. Eni. Ya. Presentasinya apa Eni? Gary, Jason sudah masuk. Oke. Kita sudah ada 21 orang ya. 21 siswa, kita ada 28, berarti ada 7 orang yang tidak masuk. Ya. 1 2 3 4 5 6. Satu lagi siapa ini? Kan ada 7. Calvin tidak ada. Lalu Kellen, Sing-i, Janice, Audrey, Jolin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi siapa nih? Cen bisa cariin, Cen. Siapa lagi? Satu lagi ya. Sabel ada tidak Sabel? Tidak ada ya Sabel ya? Ya udah Sabel, 7 Sabel. Oke, teman-teman bagaimana nilai kalian sudah kalian lihat kan untuk midterm-nya bagus-bagus semua kan? Bagi yang masih nilainya jelek karena kalian tidak mengerjakan. Ya, tidak membuat. Padahal itu mempengaruhi nilai kalian semuanya. Oke, kira-kira apakah ada yang mau seperti kemarin? Ibu, saya sudah buat. Lalu kita bahas apakah ada kesalahan di dalam pidato kalian. Silakan Ibu kasih kesempatan. Kita bahas dulu. Ada? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah buat? Ayo teman-teman, Ibu Rika tunggu. Ada? Halo? Siapa? Iya, Bu. Ada yang sudah siap? Aku udah bikin skripnya, cuman takut salah. Maksudnya itunya. Kamu mau coba? Nanti biar nanti kalau misalnya ada yang salah atau apa nanti bisa diperbaiki. Mau coba? Boleh deh, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, entar dulu sebentar ya. Ibu ini dulu sebentar. Share screen dulu sebentar. Sebentar ya.
Jadi gini teman-teman, nggak usah takut untuk ini salah, makanya kita bahas bersama-sama. Jadi kamu enak gitu loh, tinggal buat videonya, ya kan? Oke, ibu share screen ya. Kok share screen, ibu yang share screen. Kamu yang share screen. Oke, silakan. Cecil. Oke, Bu, bentar. Ini, Bu, bentar. Kelihatan nggak? Halo? Bisa diperbesar nggak ya? Jangan jangan diitin. Jadi agak dilebarin gitu supaya ibu bisa baca tulisannya mana letak yang salah. Karena kalau Ini kecil. udah, Bu. Oke, silakan deh coba kamu baca deh supaya kamu baca aja deh. Supaya ibu bisa lihat. Jadi ini tentang globalisasi ya. Ya, oke. Tapi nggak usah pakai pembukaan ya nanti ya, nggak usah ditulisin pembukaannya ya. Jadi kamu langsung salam pembukanya ya. Nggak usah ditulis pembukaan, langsung salam pembukanya. Terus apa lagi itu? Silakan dibaca dulu, Ibu kan nggak kedengar, nggak ini, nggak apa? Kita sudah tahu bahwa saat ini kita berhadapan dengan dunia yang tanpa sekat. Begitu banyak informasi yang bisa kita temukan dengan mudahnya melalui media elektronik, bukan hanya televisi atau radio. Kini elektronik internetlah yang mendominasi penyebaran informasi digital. Semua orang di dunia ini bisa terhubung berkat kecanggihan internet. Dunia yang dulu terasa begitu luas, kini seolah menyempit dengan adanya kecanggihan teknologi internet. Banyak sekali sisi positif yang bisa kita temukan dari internet ini. Kita bisa seolah menyatu menjadi satu masyarakat dunia tanpa adanya pembatas. Kita bisa menyebutnya dengan istilah globalisasi. Tapi kita perlu tahu bahwa tak selamanya globalisasi bisa menimbulkan efek positif. Sebagai orang tua, kita bertugas untuk menyaring pengaruh globalisasi yang masuk ke lingkungan kita. Contohnya adalah masuknya budaya pop culture dari barat yang belum tentu sesuai dengan adat ketimuran. Budaya ini mengurus norma-norma kesusilaan yang telah lama dijaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya barat ini harus kita saring terlebih dahulu. Mana yang bagus dan positif seperti etos kerja, kebersihan lingkungan, dan semangat belajar harus diadaptasi untuk anak-anak. Tapi budaya pergaulan bebas harus kita tolak. Ajarkan anak-anak bahwa norma dan nilai asli Indonesia tetap harus dijaga di tengah globalisasi budaya saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengar pesan ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga Anda. Sebentar dulu, Cecil. Bukan pesan ya, pidato. Oh iya, pidato. Terus yang di atas, bukan pembukaan, tapi kamu buat dulu selamat pagi. Terus ini kamu tujukan pidatonya untuk kepada siapa? Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru atau selamat pagi teman-teman, bla bla bla. Terus ucapan doa juga ya, karena kamu langsung masuk pada inti. Nanti orang pada bingung. Ibu, emang ini harus gitu ya buat yang kayak Bapak Ibu Guru, bukan yang kayak orang tua, Bapak Ibu orang tua gitu maksudnya. Oh, kamu untuk orang tua maksudnya gitu. Jadi untuk orang-orang tua yang mempunyai keluarga gitu loh. Oh gitu, baik. Tetap kamu sebutkan, ih ganteng banget siapa itu pacarnya Cecil ya? Oke, nggak apa-apa, sekasih info. Jadi kamu tujukan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, misalnya kamu mau di mana, tempatnya di mana, apakah di sekolah, misalnya Bapak Ibu orang tua murid misalnya. Nah maka ditujukan kepada siapa dulu kamu pidato ini, ya kan? Apakah yang untuk pidato ini membahas tentang berarti kan ini kalau di sekolahan berarti untuk orang tua murid ya, kalau di rumah berarti kamu adalah ibu RT atau Pak RT misalnya. Untuk ke siapa? Untuk keluarganya, atau kamu tujukan kepada teman-teman kamu ya, isinya udah oke, tapi ini ditujukan kepada siapanya yang belum tahu ya.
Oke, Cecil, bagus. Terima kasih, Cecil. Silakan kembalikan semula. Ya, isinya sudah oke, semuanya juga salam penutupnya juga tinggal tambahin sedikit ya. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata ya, seperti itu. Salam pembukanya yang masih kurang tepat karena ditujukan kepada siapa itu belum pas ya. Sebentar, ini Sabel sama Sing-i baru masuk. Nah, kan benar kan Ibu bilang tuh, Kellen baru masuk juga. Ya, kalau nggak Ibu bukain nanti protes Ibu Rikanya nih. Jadi untuk kedepannya kalau terlambat lebih dari 15 menit ya teman-teman. Mohon maaf kalian tidak boleh masuk ke dalam Zoom Ibu Rika. Nanti akan Ibu Rika langsung laporkan kepada Curen bahwa siapapun yang terlambat lebih dari 15 menit tidak akan Ibu masukkan ke dalam Zoom. Ya. Jadi tolong, kecuali Ibu Rika mohon maaf ya tadi ke dokter dulu. Atau Ibu Rika mohon maaf tadi ada jaringannya apa. Tapi kalau masalah jaringan selama pertemuan ini berturut-turut karena masalah jaringan, itu bisa jadi kalian berbohong sama Ibu Rika. Nah, maksud bisa tiap pertemuan jaringan-jaringan terus. Ya. Jadi tolong kerjasamanya ya. Dan kalian pun juga memperlakukan Ibu Rika juga kadang-kadang semaunya. Ibu suruh presentasi cuma kasih tugas doang, kasih plek udah. Terserah mau kasih nilai berapa mau. Terserah. Jangan begitu ya. Ibu juga seorang manusia biasa yang butuh dihargai. Begitu juga dengan kamu. Ya. Kalau kalian seperti ini, bagaimana nanti selanjutnya? Ya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi Ibu beritahu ya untuk Sing-i, Sabel, dan Kailen. Jika kalian terlambat 15 menit, tidak akan Ibu Rika kasih masuk ke dalam Zoom. Lebih dari 15 menit. Halo. Oke, Sing-i, tolong jangan terlambat lagi, ya. Oke. Usahakan ya, tepat waktu. Kalau telat 5 menit masih Ibu Rika toleransi, tapi kalau 15 menit, apalagi 20 menit, apalagi menjelang 15 menit mau ini baru masuk, tolong ya. Mohon kerjasamanya. Kalian ingin dihormati Ibu, Ibu pun juga seperti itu. Oke, kita masuk. Masih ada beberapa yang salah ya, sorry maaf. Oke, Ibu ulang kembali ya. Pidato persuasif adalah pidato yang berusaha membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat gagasan yang disertai dengan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, seperti tadi Rafael, kemarin ya Rafael, Wilbert, lalu Cecil. Nah, ketika kalian membuat pidato ini, ya, yang jelas harus disertai alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, tidak hanya asal buat saja. Nah, lalu bagaimana menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif itu? Ya, tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak isi pidato dari beberapa teman-teman kamu.
Lalu jangan lupa untuk menentukan topik pidato persuasif. Oleh sebab itu ketika Ibu absen, Ibu selalu panggil satu persatu. Apa temanya atau topik yang akan kalian bahas. Lalu catat butiran-butiran penting. Ya, seperti tadi Cecil sudah betul ya. Dia ingin memberikan informasi-informasi ini kepada orang yang mengikuti pertemuan ini misalnya. Ya. Lalu menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan. Pesan yang didapat, pesan yang akan kalian sampaikan itu apa? Ya. Nah, ini dia strukturnya ya. Masih ada beberapa yang salah. Ingat, di dalam pembukaan tidak perlu kamu tulis pembukaan. Nah, itu mah pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi di sini pembukaan itu ada salam pembukanya. Entah itu selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kalau kamu melakukan pidato di malam hari, di acara malam hari misalnya. Nah, itu salam pembukanya. Lalu ucapan atau sapaan penghormatan. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, atau yang terhormat, atau yang saya sayangi, yang saya kasihi, teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan pidato saya saat ini. Dan ada ucapan syukur. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas berkatnya bla 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 sehingga kita bisa dalam keadaan sehat dapat berkumpul bersama pada hari ini. Ya. Nah, tadi Cecil, ada tidak salam pembukanya? Ada tidak ucapan penghormatannya? Ucapan syukur? Tidak ada. Belum ada. Wilbert sudah ada salam pembukanya? Sudah ada, Bu. Ucapan syukur Wilbert belum Wilbert ada ya? Ada, Bu. Saya ada bilang Namo Amitovo, Bu. Ah, itu mah salam pembuka. Ucapan syukurnya Puji syukur tuh kayak berdoa gitu. iya, betul. Atau bersyukur karena kita sudah dalam keadaan sehat, terus teman-teman semua yang datang itu atau para hadirin yang datang itu dalam keadaan sehat. Itu ucapan syukur. Ya, ini kelihatannya simple ya, tapi harus ada. Ya. Rata-rata kalian cuma salam pembuka saja. Ya, kayak tadi Amitovu selesai, langsung isi. Isinya memang bagus. Tapi kadang-kadang antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua tidak seimbang. Ya, tiba-tiba langsung penutup, ya kan? Nah, itu yang harus hati-hati dalam struktur teks pidato ini. Nah, lalu isi. Isi itu berisi pendapat. Ya, pendapat dari orang lain nggak apa-apa. Gagasan dan alasan. Juga berbagai data pendukung. Nah, ini Wilbert itu ada dua tuh ya data pendukungnya ya. Ada yang contohnya anak yang mau sekolah ini tidak ada ini ya, jadi anak asuh dan lain-lain. Pesan dan himbauan ada ini sih dari waktu kemarin ya Wilbert ada itu kita yang masih bisa sekolah ya harus belajar sungguh-sungguh dan lain-lain. Kok Rafael itu sepintas ibu dengarnya tentang apa ya Rafael kemarinnya? Tentang apa kamu kemarin Rafael? Oke. Lalu harapan. Nah, ini dia di penutup doa, penutup pidato itu ada harapan bagi pendengar. Jadi apa yang bisa kalian harapkan untuk pendengarnya? Dapat mengikuti, dapat mendapatkan ilmu, ya, lalu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, ya, dan ucapan terima kasih karena sudah hadir. Jangankan pidato, terima kasih ini adalah kata-kata apa ya? Magic word ya, kata-kata yang ajaib
di mana kita memang membutuhkan di mana membiasakan diri. Makanya kadang-kadang kalau sudah pada ibu, kalau selesai Zoom, ibu perhatikan mana anak-anak selalu mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Hanya beberapa orang, yang lainnya ketika kamu memberikan kata ucapan terima kasih dan ibu balas kembali kasih, berarti kasih yang kamu tebarkan kepada ibu, ibu berikan lagi pada kalian. Dan kalian mendapatkan damai sukacita dan kebahagiaan. Seperti itu. Ya, pertama-tama ibu saya, apa sih kok kembali kasih ya? Kalau dalam bahasa Inggris kan, you're welcome, kembali. Ya kan? Ternyata kembali kasih itu yaitu ketika kita memberikan, terima nih kasih saya ke kamu. Terima loh kasih saya ke kamu. Lalu, kamu memberikan kembali kasih. Jadi, saling memberikan tanda kasih. Lalu permohonan maaf jelas. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada orang berpikir, ini orang nyindir saya nih, kok begini sih ya? Kita mau datang pidato kan bukan untuk diceramahin, bukan untuk dinasehatin, bukan untuk ini seperti itu ya. Nah itu dia. Terkadang ada yang orang cuek aja, biarin aja. Ada yang kok begini sih, seperti itu. Jadi biasakan magic word ini selalu ada. Maaf, terima kasih. Ya. Nah, lalu bagaimana ciri kebahasaan teks pidato persuasif di sini? Ya, kalimat aktif. Subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan atau perbuatan tertentu. Predikatnya itu berawalan me atau ber. Contoh, mereka kini sudah pergi. Berarti melakukan suatu perbuatan, aktivitas. Ya. Pak Saiful sedang asik makan nasi goreng. Makan. Makan, imbuhannya me. Jadi sedang melakukan aktivitas kegiatan makan. Ya. Lalu tadi kalimat aktif yang apa tadi? Subjeknya melakukan kegiatan. Nah, sekarang kalimat aktif transitif. Karena ada transitif, ada intransitif. Nah, contoh dari transitif di sini, ya. Saya menggunting kertas. Menggunting. Kata dasarnya gunting. Subjek, predikat, dan objek. Sedangkan intransitifnya, ya, ibu memasak di dapur. Memasak. Nah, ibu subjek, memasak predikat, keterangan tempat di dapur. Ya. Nah, lalu kata tugas. Kata tugas itu ada kata depan, ada kata hubung, kata sandang, ya, dan kata seru di sini. Kita mulai dari kata depan. Ya. Kata depan, kata hubung, kata sandang. Nah, kata depan itu contohnya ada di, pada, dalam, atas, antara, dari, ke, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, berkat, daripada, tentang, mengenai, hingga, sampai, untuk, buat, guna, bagi. Ya. Ini adalah kata tugas
yang terdiri dari kata depan. Kata hubungan, contohnya. Jadi konjungsi di sini ya teman-teman. Ada dan, lagi pula, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, atau, ataupun, maupun, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudah, guna, untuk, agar, supaya, sebab, karena, sehingga, sampai, akibat, jika, jikalau, kalau, apabila, walaupun, meskipun, biarpun, seperti, sebagai, bagai, bagaikan, Wilbert bagaikan punduk merindukan bulan. Ya, seperti itu. Lalu tidak hanya Wilbert yang membantu Ibu Rika, ternyata ada Marvel dan Rafael, seperti itu. Tetapi juga sedemikian rupa sehingga bukannya, melainkan, bahkan, apalagi, yaitu, yakni, bahwa, kalaupun, meskipun, biarpun, lalu, kemudian, kecuali, selain, asal. Ya. Ibu Rika berasal dari Jawa. Nah, seperti itu. Ya. Lalu sesudah kata hubung atau konjungsi, kata seru. Contohnya, bah, atau pula dia. Nah, seperti itu. Cis, idih, cih, ih, celaka, asik, aduhai, amboi, wah, syukurlah. Kata yang beragama Islam, alhamdulillah. Untung, tuh kok orang Jawa, Ibu Rika selalu untung, ada kata untung kalau orang Jawa ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Ibu doakan kalian lulus ya seperti itu. Moga-moga, semoga, aduh, oh, astaga, alamak. Ayo, yuk, mari. Hai, halo, nah, kan Ibu bilang juga apa? Nah, seperti itu ya. Itu yang menggunakan kata seru ya, teman-teman. Lalu kosakata emotif. Ya, contoh. Masyarakat Indonesia itu memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Contohnya, kata-kata emotif itu contohnya adalah masyarakat Indonesia memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Itu emotif. Ya. Lalu kosakata bidang ilmu atau istilah seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, ya, dan lain-lain. Sinonim, contohnya egois dan individualis, tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, lalu kata benda abstrak. Contohnya kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiakawanan sosial ini maksudnya kita saling membantu antar teman. Ya. Oke, itu dia. Oke, izin ke toilet boleh. Oke, teman-teman. Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang mendaftar di sekolah lain? Saya Hasil daftar di mana? di sebelah, Bu. Menabur ya? Oh. Sudah tes belum?
Sudah. Sudah diterima ya? Sudah. Oke, selamat ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sukses selalu ya Cecil. Kailen mendaftar di CC lagi nggak, Kailen? Halo, Kailen? Kailen? Ayo, ini lagi ada pendaftaran nih. Kebetulan. Iya, tahu. Ayo daftar lagi, siapa tahu ini lolos. Cepet semangat, ya. Daftar lagi, gak usah khawatir untuk takut, ya. Nanti Ibu Rika bantu, ya. Terpenting kamu semangat ketika daftar. Ini siapa namanya, Kori itu tidak begitu fasih dalam bahasa Indonesia, tidak begitu bisa. Tapi dia bisa loh lolos. Sekarang dia jadi panitia. Oh ya teman-teman, kalian pada ikut lomba nggak itu di SMA Canisius? Itu ada lomba Mobile Legend, ada lomba games. Tuh, James, ayo James, ikut James. Wilbert, Rafael. Seru itu. Tapi kalian kelas 9 lagi banyak tugas juga sih ya. Tapi bagus kok itu lomba-lombanya. Ya, Bu. Ya, kamu mau ikut lomba ini enggak ya? Dapat itu enggak kalian? Lomba di Canisius itu bagus sekali tuh lombanya. Ada lomba debat dalam bahasa Inggris, ya. Kemarin anak Ibu Rika ikut lomba apa sih, kucing koko lucu sekali. Kemarin anak Ibu Rika ikut lomba ini pencak silat di sana. Oke, semoga sukses selalu ya buat kalian yang mau daftar, cepatlah daftar ya. Yang terpenting adalah semangat kalian untuk masa depan kalian, ya. Oke, waktunya sudah mau habis. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata, ya. Tolong usahakan datang, jangan terlambat lebih dari 15 menit. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi nanti ya. Pramuka ada lagi ya, Aubrey datang lagi ya. Aubrey kasih tahu Jolin untuk datang. Ya, Kevin juga ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi nanti di Pramuka ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye, Bu. Dadah. Ya, Dadah, Bu. bye. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ya, terima Bu. kasih. Kembali kasih.